Shalom adik-adik. Sekali lagi, shalom adik-adik. Kakak mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu di GKPS Karimun, GKPS Maranatha, GKPS Batam, dan GKPS Nongsa. Kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di dalam minggu ini. Adik-adik yang manis, tidak lupa kakak mengingatkan supaya adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan supaya penyebaran virus corona bisa kita atasi. Dengan cara apa? Rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Nah, hari ini kita akan beribadah. Kakak tidak hanya sendiri loh. Kakak ditemani oleh kakak-kakak yang cantik, yaitu Kak Friska dan Kak Monica. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini yaitu peristiwa di Danau Tiberias. Kira-kira peristiwa apa ya yang terjadi di Danau Tiberias? Adik-adik, jangan kemana-mana. Ikuti di dalam ibadah kali ini. Tetap semangat. Oke adik-adik kakak yang manis, kakak minta semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi. Bangkit, serukan nama Yesus. Ayo bergoyang bersama kakak. Yesus.
persilahkan untuk duduk. Sebelum kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat lagu pujian, kita katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Yesus yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, jika hari ini kami bisa beribadah, walaupun ya Bapa, lewat ibadah online ya Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, jika kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik,
Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati kehidupan adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kesehatannya, berkati pendidikan mereka ya Tuhan, berkati orang tuanya. Terima kasih Yesus, inilah doa kami kepadamu dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Masih bersuka cita adik-adik? Masih. Iya, kita ini adalah Laskar Kristus. Kita adalah tentara-tentara nih Yesus. Tentara Yesus itu harus siap. Semua adik-adik kakak minta berdiri. Kita akan melompat-melompat. Kita katakan, saya bukan pasukan berjalan. Pasukan menembak, saya tidak menembak di musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak garda. Siap gerak dar. Saya bukan menembak di jalan, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kita katakan kita adalah laskar-laskarnya Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita katakan kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Kita bernyanyi, akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dar dar dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dar dar dengan imanku. Ku tembak dar dar dengan imanku. Ku tembak dar dar dengan imanku. Lagi. Ku tembak dar dar dengan imanku. Adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk. Nah, sekarang kita akan mendengarkan titah yang dibawakan oleh adik-adik dari GKPS Nongsa, yaitu titah keempat. Selamat menyaksikan. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Amin. Titah kaopat. Ingatlah Bapa singkon ari sabatin. Onom ari maho marhorja anjaha mangkorjahon segala horjamu.
Tapi anggo ari papituhon in, ari parsaranani Jahoba nai batamu doin. Lang malo bahenonmu izin, age horja ahape. Ho atap anakmu, atap borumu, atap jabolonmu dalahi, atap jabolonmu naboru, ronsi pinahanmu, atap halakna legan, na ibagas hutamu. Ai ibagasna onom ari do itompa Jahoba langit, pakon tanoh, pakon laut, ampa haganu isini. Dop ai marsaran ma i bani ari papituhon ai. Halani ai do ase ipasu-pasu Jahoba ari parsaranan ni ai. Anjaha ipapansi. Amin. Terima kasih. Adik-adik yang manis, sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang kakak sampaikan tadi, tema kita kali ini adalah peristiwa di Danau Tiberias. Adik-adik mau tahu kan apa yang terjadi di Danau Tiberias? Siapkan Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mesti. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan mengangkat satu lagu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Tiada
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar hatiku telah siap Tuhan untuk dengar Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat segala berkat-berkat-Mu yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menuntun kami, yang memimpin kami, agar apapun yang kami dengar dari firman Tuhan boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitab. Firman Tuhan buat kita pada hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kakak baca dari sini, adik-adik boleh ikuti dari rumah. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?"
sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan Yesus. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri ketika murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam perikop ini, kakak mau bertanya, apa saja yang adik-adik takuti di dalam hidup ini? Pasti ada yang ditakuti kan? Contohnya, kalau takut di dalam kegelapan, kalau sudah malam hari disuruh jalan sendiri, takut. Ketika di rumah mati lampu, pasti takut ya kalau sendiri. Tapi bagaimana kalau dengan situasi itu adik-adik berada di dekat mama atau papa atau teman? Mungkin rasa takut itu cuman sedikit-sedikit aja. Beda kalau dengan kita sendiri. Kita sendiri yang berada di tempat itu kalau mati lampu contohnya ya. Kalau kita bersama dengan teman atau mama atau papa, mungkin rasa takutnya sedikit atau bahkan tidak ada rasa takut karena ada yang menemani kita. Karena ada yang kita merasa ada yang melindungi kita. Ya, begitu juga adik-adik dengan murid-murid Tuhan Yesus ini. Setelah murid-murid Tuhan Yesus mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati, sudah disalibkan dan sudah dikuburkan, mereka merasa takut. Mereka tidak pergi memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Ya mungkin dengan itu tadi, apalagi terhadap penguasa-penguasa yang ada saat itu, mereka sangat takut. Biasanya kalau mereka memberitakan firman Tuhan, selalu ada yang menuntun, selalu ada gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Kalau biasanya mereka pergi ke satu pulau pun, walaupun mereka tahu di pulau itu semua orang jahat, tapi mereka berani. Kenapa berani? Karena ada Tuhan Yesus yang menuntun. Tapi saat ini setelah mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati, dikuburkan dan mereka juga tidak berani lagi. Jadi setelah kematian Tuhan Yesus, mereka juga agak sedih, agak takut. Terus mereka juga kebingungan apa yang mereka mau lakukan. Karena itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus memilih untuk kembali ke pekerjaan mereka semula. Tahu kan adik-adik apa pekerjaan murid-murid Tuhan Yesus sebelum mereka dipanggil Tuhan menjadi muridnya? Banyak di antara mereka itu sebagai penjala ikan atau nelayan. Terus banyak juga di antara mereka sebagai pemungut cukai. Jadi mereka memutuskan seperti si Simon Petrus tadi dalam perikop ini ya. Mereka memutuskan untuk kembali ke pekerjaan mereka semula. Yang pekerjaan mereka semula menangkap ikan, mereka pergi menangkap ikan. Yang memungut cukai, mereka mengulang kembali untuk memungut cukai. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak menginginkan hal itu terjadi. Kita kembali ke perikop ini. Oleh karena alasan tadilah sehingga Tuhan Yesus datang, sehingga Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Coba kita baca kembali ayat 3 dan 4 ya. Ayat 3 dan 4, adik-adik juga boleh baca di rumah. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Iya. Tadi Simon Petrus dan kawan-kawannya pergi menangkap ikan. Sudah 1 hari 1 malam lamanya mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. 1 ikan pun mereka tidak dapat. Dan ketika esok harinya mereka berpikir karena sudah kelaparan, sudah sakit perutnya, sudah kelaparan, mereka berpikir untuk kembali ke rumah. Dan mereka pulang, pelan-pelan pulang. Ketika hari sudah mulai siang, mereka sudah dekat ke pinggir danau itu. Tuhan Yesus berdiri di atas air. Tapi murid-muridnya tidak tahu bahwa yang berdiri itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri di atas air, lalu mereka melihat, mereka ketakutan. Coba adik-adik, kalau ketika adik-adik pergi ke pantai, dan di pantai itu adik-adik melihat ada orang yang berdiri di atas air. Tidak bisa kan kalau kita berdiri di atas air? Iya adik-adik, tidak bisa. Karena itu mereka juga murid-murid Tuhan Yesus semua ketakutan melihat orang yang berdiri itu. Karena mereka tidak tahu kalau yang berdiri itu adalah Tuhan Yesus. Coba kita kembali baca ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Tiba-tiba orang yang berdiri itu mengatakan, "Hai anak-anak, adalahkah kalian mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak." Terus Tuhan Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Padahal mereka kan sudah berpikir, 1 hari 1 malam lamanya mereka mencari ikan dan sudah menebarkan jalannya ke kanan perahu, ke kiri perahu, ke depan perahu, ke belakang perahu, tapi tetap mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Tebarkan jalamu ke kanan perahu," itu Simon Petrus menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahunya. Dan ketika jala itu ditarik, dia tidak bisa menarik lagi. Wah, kenapa ya? Ternyata di dalam jala itu sudah banyak ikan, sudah penuh ikan. Lalu seorang di antara mereka mengatakan, "Itu Tuhan Yesus." Dan si Petrus juga memakai bajunya, bergegas memakai bajunya dan melompat ke dalam air. Karena tadinya dia tidak pakai baju, karena temannya bilang itu Tuhan Yesus. Maksudnya yang berdiri di atas air itu adalah Tuhan Yesus. Mereka sudah tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Simon Petrus melompat ke dalam air dan berusaha untuk menarik jalannya yang penuh ikan itu. Dia menarik jalannya ke darat. Setelah Petrus menarik sampai ke darat, mereka melihat begitu banyak ikan yang besar. Sementara sebelum Tuhan Yesus datang, 1 hari 1 malam, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi sekali Tuhan Yesus menyuruh jalannya ditebarkan, langsung jala itu karena penuh dengan ikan. Walaupun jala itu penuh dengan ikan, jalannya tidak robek. Biasanya mereka kalau menjala ikan, isinya 100 ikan pun sudah robek jalannya karena terlalu banyak. Tapi ini ikannya ada berjumlah 153 ekor. Wow, luar biasa ya adik-adik. Sangat luar biasa. Dan Simon Petrus dan teman-temannya juga menarik jalannya ke darat. Mereka melihat sangat luar biasa karena ikannya lebih besar dari yang mereka dapat seperti biasanya. Setelah itu Yesus berkata, dan Yesus juga sudah menyiapkan
api dan arang yang di atasnya sudah ada ikan dan roti. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Lalu Yesus mengambil roti dan ikan yang sudah masak dan diberikan kepada mereka. Walaupun seperti itu, mereka tidak ada yang berani bertanya, siapakah dia sebenarnya? Tapi mereka sudah tahu karena kalau dia adalah Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, dari perikop ini apa yang bisa kita ambil ya? Inilah panggilan Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan Yesus tidak mau kalau murid-muridnya ini kembali ke aktivitasnya semula. Tapi Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya ini tetap memberitakan firman Tuhan. Di sini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, walaupun Tuhan Yesus sudah mati, disalibkan dan dikuburkan, tetapi dia mengatakan bahwa dia akan tetap menuntun murid-muridnya. Jadi murid-muridnya juga sadar kalau tugas mereka tidak akan kembali menjadi penangkap ikan atau menjadi nelayan, tidak akan kembali menjadi pemungut cukai, tetapi menjadi penjala manusia dan memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan. Demikian juga dengan adik-adik ya, adik-adik sekolah minggu. Tuhan tidak pernah menginginkan kita gagal. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bagi kita. Sama seperti murid Tuhan Yesus tadi, yang mereka sudah kelaparan, tapi Tuhan sudah menyediakan, sudah menyiapkan. Ketika mereka keluar dari air, Tuhan Yesus menyiapkan ikan dan roti untuk mereka makan. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Adik-adik juga ya, pasti Tuhan Yesus akan tahu apa yang adik-adik butuhkan, apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Tuhan Yesus akan selalu memenuhi kebutuhan kita. Coba adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang mempunyai cita-cita? Siapa di sini yang mau sukses? Pasti semua ya. Coba kakak mau tanya dulu dari adik-adik yang ada di Karimun. Hai adik-adik sekolah minggu yang ada di Karimun. Pasti kalian punya cita-cita. Coba kakak mau dengar, apa ya cita-citanya? Iya, luar biasa. Adik-adik dari Karimun katanya banyak. Tadi kakak dengar mau menjadi polisi. Wah, hebat, luar biasa. Kalau adik-adik yang dari Maranatha, oh hebat juga ya. Ada yang jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, luar biasa. Kalau adik-adik yang dari Nongsa, iya, luar biasa juga. Ada yang mau jadi pilot ya. Wah hebat, ada juga yang mau jadi dokter. Kalau adik-adik dari Sungai Panas apa? Oh iya, ada yang mau jadi pendeta, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi. Wah luar biasa, hebat ya adik-adik sekolah minggu. Jadi kalau mau mencapai cita-cita itu, kalau mau berhasil, kita juga harus menuruti perintah Tuhan, harus menuruti perintah orang tua, harus mendengarkan nasihat guru ya, supaya cita-cita kita itu boleh berhasil. Adik-adik sekolah minggu harus tahu ya, dan harus ingat, tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Kerja keras itu artinya bukan kalian bekerja ya. Kerja keras itu artinya kalau adik-adik belajar keras, belajar berdoa ya, belajar dan berdoa. Dalam hidup ini tidak ada kata terlambat, walaupun kayak seperti kakak sudah tua, seperti mama papanya
tidak ada kata terlambat. Yang penting kita berdoa dan berusaha, pasti akan ada hasilnya. Ayo adik-adik, mulai sekarang marilah kita rajin dan giat belajar supaya apa yang kita cita-citakan boleh tercapai. Ingat, selalu berdoa dan menyerahkan apa yang kita mau kepada Tuhan Yesus. Berdoa dan meminta pada Tuhan apa yang kita butuhkan. Jangan berdoa, jangan meminta apa yang kita mau. Yang kita mau itu banyak. Kebutuhan dan keinginan itu beda ya. Kebutuhan itu apa yang kita butuhkan. Contohnya kalau adik-adik mau belajar, adik-adik butuh buku, adik-adik butuh pena atau pensil. Jadi jangan diminta contohnya permen itu kita mau, kita ingin gitu ya. Tapi mintalah apa yang menjadi kebutuhan kalian. Mintalah, marilah kita minta apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Tuhan Yesus juga tidak mau kita gagal. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami, ajari kami Bapa, agar kami boleh menjadi orang yang berhasil, agar kami boleh menjadi orang yang rajin. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami juga berdoa Bapak buat teman-teman kami mungkin yang belum mengikuti firman Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami dan semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, jadi adik-adik sudah tahu peristiwa apa yang terjadi di Danau Tiberias? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya itu hidup dengan kebiasaannya yang lama. Tapi Tuhan Yesus mau supaya murid-murid Yesus menjadi pengikut-pengikut Kristus dan memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Nah, adik-adik kakak juga semuanya pasti bisa memberitakan berita-berita yang baik kepada teman-temannya. Nah, adik-adik semua, kakak minta untuk berdiri. Kita mau katakan, stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke, kita bernyanyi. Selamatkan jiwaku.
adik-adik, kita akan menyebutkan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan diambil dari Yeremia 31 ayat 3. Firman Tuhan berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sekali lagi ya dek, dihafal ya sayang. Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Ya nanti dihafalin ya sayang, kemudian dibuat video, dikirim ke kakak guru sekolah minggu. Nah sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk persembahannya dipegang ya sayang ya, jangan dikuset-kusetin. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi, betapa kita tidak bersyukur. Kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya berkatilah persembahan ini Tuhan, boleh menjadi pelayanan Tuhan, memperluas pelayanan Tuhan di dunia ini. Tuhan berkati juga tangan-tangan orang yang mengelolanya agar boleh dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, baik yang dari Karimun, Maranatha, Nongsa, dan juga Batam. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan semangat buat kami walaupun ibadah di rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat virus corona Tuhan agar boleh cepat berlalu Bapa, agar adik-adik sekolah minggu kami boleh bertemu kembali dengan kami di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Aseto Rangganuk, Sing Boyda Lanon Nami, Salaka Natorsa, Depham Hasoman Nami, Torang Agehuja. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima
Selamat hari Minggu. Kita sama-sama menyanyikan Horas Be Mahita. Depan. Terima kasih. Bye.